Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Sebelum kita melanjutkan kisah lengkapnya, jangan lupa untuk tinggalkan like dan share video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk request konten terbaru. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih, dan mari kita lanjutkan kisahnya. Kakek Budi tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kecil dengan kebun luas yang tampak tidak terurus oleh banyak orang. Meskipun kebun itu tampak seperti kebun biasa dengan tanaman yang seringkali sulit dikenali, ada sesuatu yang sangat unik tentang kebun tersebut. Setiap pagi, kakek Budi akan terlihat berjalan perlahan sambil memegang alat kebun tua, memeriksa setiap sudut tanah, menggali lubang kecil, dan menanam bibit-bibit yang menurut warga sangat aneh. Bibit itu berbentuk potongan kecil berkilau yang tampak seperti potongan emas. Jika ada yang bertanya, kakek akan menjawab bahwa itu adalah bibit istimewa, tetapi tidak ada yang benar-benar memahami maksudnya. Warga desa sering melontarkan cemoohan terhadapnya. Kakek Budi gila, itu kan bukan pohon biasa, kata beberapa orang yang memperhatikannya dari jauh. Mereka heran mengapa seorang pria tua seperti kakek Budi tetap gigih menanam hal-hal yang tidak masuk akal. Di desa yang penuh dengan kebiasaan lama dan cara hidup yang tradisional, hal-hal baru atau tidak biasa sangat mudah menjadi bahan pembicaraan. Mereka bahkan sering berkumpul di warung Bu Siti, sang pemilik warung kopi, untuk membicarakan kebun kakek Budi dan menganggapnya hanya sebagai imajinasi seorang pria tua yang sudah mulai kehilangan akal sehat. Namun, siapa sangka, kebun yang mereka anggap aneh ini akan menjadi pusat perhatian desa mereka, bahkan dunia. Desa tempat kakek Budi tinggal adalah sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Warganya bekerja sebagai petani, nelayan, dan beberapa lainnya menjalankan usaha kecil. Kehidupan mereka sederhana dan rutin. Setiap pagi mereka pergi ke ladang atau kebun, dan setiap sore mereka berkumpul di warung Bu Siti untuk ngobrol atau sekadar duduk santai menikmati kopi. Semua orang saling mengenal, dan tidak ada yang benar-benar suka dengan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Kakek Budi adalah salah satu figur yang selalu menjadi bahan obrolan di desa. Selain karena usia tuanya yang sudah hampir senja, tingkah lakunya yang aneh juga membuatnya semakin diperbincangkan. Apa yang dianggap sebagai rutinitas aneh, yaitu menanam sesuatu yang tidak jelas di kebunnya, semakin membuat orang-orang merasa ragu dan bertanya-tanya. Emangnya dia kira emas bisa tumbuh seperti pohon? Tanya Pak Darto, seorang petani yang sering bertemu dengan kakek Budi di pasar desa. Kakek itu sudah terlalu tua, makanya jadi begini, ujar Bu Siti sambil tertawa kecil di warung kopi. Meskipun begitu, kakek Budi tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain katakan. Baginya, kebun itu adalah dunia kecil yang ia rawat dengan penuh cinta dan keyakinan. Warga desa tidak tahu bahwa dalam diamnya, kakek Budi sudah menanam lebih dari sekadar tanaman biasa. Ia menanam sebuah harapan, meski harapan itu tidak mudah dimengerti oleh orang lain. Suatu sore yang cerah, Pak Tony, tetangga yang paling sering berkeluh kesah tentang kakek Budi, mendatangi rumah kakek. Pak Tony dikenal sebagai orang yang paling vokal di desa. Setiap ada yang berbeda, dia akan langsung berkomentar. Dan kali ini kakek Budi lagi-lagi menjadi topik pembicaraan. Kakek, kenapa sih tanam emas-emas itu? Bukannya itu aneh? Tanya Pak Tony dengan nada penasaran. Ia tahu kakek Budi tidak akan mudah untuk diajak berdebat. Tapi ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kakek Budi, yang sedang menyiram tanaman dengan hati-hati, berhenti sejenak dan menoleh. Kadang kita perlu bertindak aneh agar bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Jawab kakek Budi dengan santai, sambil tersenyum kecil. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa terganggu oleh pertanyaan Pak Tony. Jawaban kakek Budi terasa sangat dalam bagi Pak Tony. Namun, seperti kebanyakan orang desa, Pak Tony hanya menganggapnya sebagai lelucon dari seorang pria tua yang sudah mulai kehilangan rasionalitas. Ia berpikir bahwa kakek Budi hanya sedang menjalani sisa-sisa hidupnya dengan cara yang agak berbeda dari yang lain, tanpa menyadari bahwa di balik kebiasaan aneh tersebut ada sebuah keyakinan yang dalam. Sabar, nanti kita lihat saja. Kalau kakek benar, ya kita pasti tahu sendiri, kata Pak Tony, yang akhirnya kembali pulang, sedikit bingung dengan jawaban kakek Budi.
Hari-hari berlalu, dan warga desa semakin terbiasa dengan kehadiran kakek Budi di kebunnya. Mereka sudah tidak lagi terkejut jika melihat kakek menggali lubang-lubang kecil atau menanam potongan emas ke dalam tanah. Bagi mereka, itu hanya rutinitas yang tidak perlu dipermasalahkan, meskipun dalam hati mereka tetap saja berpikir bahwa itu adalah tindakan yang sangat aneh. Kakek Budi itu sudah tua, mungkin dia cuma bosan saja, kata Bu Siti suatu sore sambil mengatur gelas-gelas kopi di warungnya. Sementara itu, Pak Darto yang juga mendengar percakapan itu ikut tertawa. Ya, namanya orang tua, suka berbuat hal-hal yang aneh. Kalau emas bisa tumbuh di tanah, sudah pasti saya juga akan coba, katanya dengan tawa terkekeh. Tapi, meski mereka semua tertawa, dalam hati mereka mulai timbul rasa ingin tahu. Kakek Budi adalah orang yang selalu punya alasan untuk apapun yang ia lakukan, meskipun alasan itu seringkali sulit dipahami. Dalam kebun yang tampak biasa-biasa saja, ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda. Warga desa mulai bertanya-tanya, apakah benar kakek tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Tapi mereka tetap saja merasa ragu. Banyak yang menganggap bahwa kebun itu hanya sebatas kebun biasa, tempat untuk berkebun dan menanam sayuran. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa apa yang kakek Budi tanam di kebun itu lebih dari sekadar tanaman. Meskipun banyak orang desa yang menganggapnya gila, kakek Budi tidak pernah berhenti merawat kebunnya. Setiap hari, ia akan datang ke kebun dengan penuh ketekunan dan harapan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Orang lain boleh tertawa, tapi aku tahu apa yang aku tanam. Seringkali kakek Budi berkata pada dirinya sendiri sembari memegang cangkul tua yang sudah berkarat. Ia tahu bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang tulus, meskipun orang lain tidak memahaminya, pada akhirnya akan menunjukkan hasilnya. Kebun itu baginya bukan hanya tempat menanam emas, tetapi juga simbol keyakinan bahwa segala sesuatu yang tampak tidak mungkin bisa saja terjadi jika kita punya kesabaran dan usaha yang gigih. Dalam hatinya, kakek Budi percaya bahwa emas bisa tumbuh bukan hanya dalam bentuk logam, tetapi juga dalam bentuk kerja keras dan ketekunan. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, kakek Budi merasa bahwa tidak ada yang lebih penting daripada memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Dan ia yakin, suatu saat nanti, orang-orang akan melihat hasil dari apa yang telah ia tanam selama ini. Pagi itu terasa berbeda bagi kakek Budi. Angin berhembus pelan, dan sinar matahari yang lembut mulai menembus kabut tipis yang menyelimuti desa. Kebun kakek, yang selama ini tampak biasa saja, kini seolah memancarkan sesuatu yang tak terungkapkan. Kakek Budi, seperti biasanya, pergi ke kebun untuk merawat tanaman-tanamannya. Ia memeriksa tanaman-tanaman itu satu persatu, menggali sedikit di tanah, dan menyiramnya dengan penuh perhatian. Namun, pada suatu sudut kebun yang selama ini ia abaikan, ia merasakan ada yang aneh. Tanah di sana tampak lebih lembut dan basah, seperti baru digali. Kakek Budi, dengan rasa penasaran yang menggebu, mulai menggali sedikit demi sedikit menggunakan skop tua. Seiring dengan gesekan skop yang menggali tanah, terdengar suara kecil seperti sesuatu yang keras pecah di dalam tanah. Hatinya berdebar. Kakek Budi berhenti sejenak dan memandangi tanah yang mulai terbuka. Dengan hati-hati, ia terus menggali hingga akhirnya ia menemukan sebuah benda kecil yang berkilau. Cahayanya memantul lembut dari bawah tanah, dan kakek Budi menyadari bahwa benda itu bukan sekadar batu biasa. Itu adalah potongan emas. Tangannya gemetar, tetapi senyumnya merekah, seolah mengerti bahwa kerja keras dan keyakinannya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ini dia, gumamnya pelan. Akhirnya. Dengan hati yang berdebar, kakek Budi menggali lebih dalam lagi dan menemukan lebih banyak potongan-potongan emas yang tersembunyi di dalam tanah. Semua rasa ragu dan cemoohan yang pernah ditujukan padanya kini seolah menghilang dalam sekejap. Ia tidak hanya menemukan emas, tetapi ia menemukan bahwa harapannya selama ini bukanlah hal yang sia-sia. Kebun kecilnya yang tampaknya tidak berharga kini menjadi ladang harta yang luar biasa. Dengan hati yang penuh kegembiraan, kakek Budi mengumpulkan potongan-potongan emas itu ke dalam sebuah kantong kain yang biasa ia pakai untuk membawa bibit tanaman. Setiap potongan emas yang ia temukan terasa semakin berat di tangannya,
tetapi juga semakin menyegarkan hatinya. Aku memang tahu bahwa semuanya akan terbayar, bisiknya dalam hati. Setelah beberapa waktu menggali dan mengumpulkan potongan emas yang tersembunyi di kebunnya, kakek Budi duduk di bawah pohon besar yang ada di tengah kebun, memandang hasil temuan emasnya. Tanpa disadari, air mata kebahagiaan mulai mengalir dari matanya. Ia berpikir tentang perjalanan panjang hidupnya, tentang segala tantangan yang dihadapi, tentang cemoohan orang, dan tentang keyakinannya yang tak pernah goyah. Kakek Budi tahu bahwa ini bukanlah sekadar keberuntungan belaka. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik penemuan ini, sebuah pesan bahwa ketekunan dan kepercayaan diri dapat membuka jalan menuju keberhasilan, meskipun dihadapkan pada keraguan dan keputusasaan. Pada akhirnya, ia merasa seperti telah menanam lebih dari sekadar emas. Ia menanam harapan, keteguhan, dan keyakinan pada setiap lubang yang ia gali dan bibit yang ia tanam. Kini, ia dapat melihat dengan jelas bahwa kebun yang selama ini dipandang sebelah mata oleh orang lain, ternyata menyimpan potensi yang luar biasa. Ini bukan hanya emas, katanya dalam hati. Ini adalah buah dari kesabaran. Kakek Budi memutuskan untuk tidak membagikan temuannya kepada siapapun terlebih dahulu, karena ia ingin memastikan bahwa apa yang ia temukan ini bukan hanya kebetulan, tetapi bagian dari perjalanan panjang yang ia jalani dengan tekun. Kabar tentang penemuan emas di kebun kakek Budi cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang dulunya mengejek kakek Budi mulai berdatangan dengan rasa ingin tahu yang besar. Benarkah kakek Budi menemukan emas di kebunnya? Tanya Bu Siti dengan mata yang terbelalak. Pada awalnya, warga desa masih tidak percaya begitu saja. Mereka mengira itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Itu cuma hoaks, Pak Darto. Kakek Budi kan memang suka berimajinasi, ujar Bu Siti kepada suaminya sambil tertawa, meskipun di dalam hatinya mulai timbul rasa penasaran. Namun, Pak Darto yang sebelumnya sering mengkritik kebiasaan aneh kakek Budi, kini mulai ragu. Gimana kalau benar? Tanya Pak Darto. Suaranya terdengar lebih serius. Warga yang mendengar percakapan itu pun mulai meramaikan pembicaraan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kebun kakek Budi. Saat mereka tiba di sana, mereka terkejut melihat kakek Budi berdiri di tengah kebunnya, dikelilingi oleh potongan emas yang berserakan di tanah. Kakek Budi tersenyum tipis melihat reaksi mereka yang penuh keheranan. Kakek, ini emas? Tanya Pak Tony, yang kebetulan datang bersama beberapa warga lainnya. Kakek Budi hanya mengangguk, lalu dengan tenang menjawab. Emas itu tidak datang begitu saja, Pak. Ia butuh waktu untuk tumbuh. Warga desa terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja mereka lihat. Satu persatu, mereka mulai mendekat, menyentuh potongan emas yang ada di tanah, dan perlahan-lahan mulai percaya bahwa apa yang selama ini mereka anggap gila, ternyata benar-benar nyata. Ini tidak mungkin, kata Pak Darto pelan. Kakek Budi benar-benar menemukan emas. Tiba-tiba, kebun yang dulunya dianggap tidak berharga oleh mereka, kini menjadi sebuah tempat yang penuh dengan harapan dan keajaiban. Semua orang mulai bertanya-tanya, apakah mereka juga bisa melakukan hal yang sama seperti kakek Budi? Sebagai orang pertama yang mengetahui penemuan emas kakek Budi, beberapa warga desa langsung tergerak untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka berkumpul di sekitar kebun dan mulai mencoba menggali sendiri, berharap bisa menemukan emas juga. Mungkin kita juga bisa menemukan emas kalau ikut menggali, kata Pak Tony sambil mengajak beberapa pria desa lainnya untuk ikut menggali. Beberapa orang membawa skop dan cangkul, dan mereka mulai menggali di area yang sama di mana kakek Budi menemukan emas. Namun, tidak seperti kakek Budi yang dengan sabar dan penuh keyakinan merawat kebunnya, mereka terlihat terburu-buru dan hanya mengandalkan keberuntungan. Beberapa waktu berlalu, tetapi tak ada satupun dari mereka yang menemukan potongan emas lainnya. Mereka mulai merasa putus asa dan mengeluh. Ternyata tidak semudah itu, ya, kata Pak Tony sambil mengusap keringat di dahinya. Kakek Budi yang sedang duduk di bawah pohon hanya tersenyum bijak. Ingat, emas tidak akan datang hanya dengan menggali tanah. Ada lebih banyak yang harus kita tanam sebelum kita bisa memetik hasilnya, ujarnya, dengan suara lembut dan penuh makna. Warga desa yang mendengar itu mulai merasa malu. Mereka tidak tahu bahwa apa yang kakek Budi lakukan bukan hanya soal menggali tanah,
tetapi tentang usaha yang dilakukan dengan sabar dan penuh pengharapan. Mereka baru menyadari bahwa kakek Budi tidak hanya menanam bibit emas di kebunnya, tetapi juga menanam filosofi hidup yang dalam. Tanpa kesabaran dan keyakinan, emas itu tidak akan pernah tumbuh. Setelah kejadian itu, kakek Budi mulai lebih sering berbicara kepada warga desa tentang bagaimana merawat kebun dengan hati dan sabar. Ia mengajak mereka untuk tidak hanya melihat kebun sebagai tempat menanam tanaman biasa, tetapi juga sebagai tempat untuk menumbuhkan tekad, keyakinan, dan ketekunan. Jangan hanya menggali tanah tanpa tujuan, katanya kepada mereka. Setiap usaha butuh kesabaran, dan setiap impian butuh waktu untuk berkembang. Kakek Budi mulai mengajarkan mereka cara merawat kebun dengan baik, tentang bagaimana menanam dengan hati-hati dan menyirami tanaman dengan penuh perhatian. Ia juga mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang instan dalam hidup ini. Semua yang berharga membutuhkan waktu dan usaha untuk mencapainya. Meskipun awalnya banyak yang merasa canggung dan tidak yakin dengan metode yang diajarkan, lama-kelamaan mereka mulai melihat perubahan. Kebun mereka mulai menghasilkan hasil yang tidak terduga. Masyarakat desa kini mulai memahami bahwa kakek Budi tidak hanya menanam emas, tetapi juga menanam pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Mereka mulai menghargai kebun kakek Budi sebagai tempat untuk belajar dan mencari inspirasi, bukan sekadar ladang emas yang memberikan kekayaan. Sejak hari pertama penemuan emas, kebun kakek Budi berubah secara drastis. Di setiap sudut kebun, semakin banyak potongan emas yang ditemukan, seperti tanah itu memiliki kekuatan ajaib untuk mengeluarkan harta karun yang tersembunyi. Setiap pagi, kakek Budi semakin terpesona dengan apa yang ia temukan, meskipun ia sudah lama memimpikan hal ini. Tapi bagi kakek, itu bukan hanya soal emas. Meskipun temuan-temuan tersebut mengubah hidupnya, ia selalu merasa bahwa emas itu adalah hasil dari kesabaran dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tanpa lelah, kakek Budi menggali lebih dalam dan merawat kebunnya, memastikan bahwa setiap tanaman dan potongan emas yang ia temukan tetap terjaga dengan baik. Setiap kali ia menggali dan menemukan potongan baru, ia tersenyum dengan lega. Ia merasa seolah-olah semua usahanya selama bertahun-tahun akhirnya mendapatkan balasan. Meski kebun itu tampak berantakan dengan lubang-lubang yang tersebar di sana-sini, bagi kakek, itu adalah tanda bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang penuh keyakinan tidak akan sia-sia. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagaimana hasil temuan emas itu mulai memengaruhi kehidupan warga desa. Banyak dari mereka, yang dulunya menganggapnya aneh dan bahkan gila, kini mulai merasa tertarik. Setiap kali kakek Budi menggali lebih dalam, lebih banyak warga yang datang melihat dengan harapan mereka bisa mendapatkan harta karun yang sama. Ada yang membawa cangkul dan sekop, berharap mendapatkan potongan emas mereka sendiri. Mereka ingin merasakan sensasi menemukan emas, tetapi tanpa mengerti bahwa apa yang mereka temui hanyalah cermin dari perjalanan panjang yang penuh kesabaran dan kerja keras yang dilakukan kakek Budi. Tanpa memahami esensi dari kebun itu, banyak dari mereka hanya fokus pada apa yang terlihat, emas yang berkilauan. Tetapi kakek Budi tidak terganggu dengan hal ini. Ia tahu bahwa emas yang ia temukan bukanlah sekadar logam mulia, melainkan pelajaran hidup yang berharga. Kakek mulai merasa bahwa kebunnya telah menjadi simbol bagi seluruh desa, bahwa di balik kerja keras, ada harapan yang akan terwujud, meskipun itu membutuhkan waktu dan pengorbanan. Kehidupan di desa itu mulai berubah seiring dengan penemuan emas yang tak terhitung jumlahnya. Warga yang awalnya tidak percaya, kini terkejut melihat betapa banyak potongan emas yang ditemukan setiap hari. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya berkelakar dan mengejek kakek Budi mulai merasa cemas. Kakek Budi benar-benar menemukan emas, dan kita hanya tertawa di belakangnya, ujar Pak Darto, salah satu warga yang paling sering meragukan kebiasaan kakek Budi. Mungkin kita telah salah menilai dia, lanjutnya dengan ragu. Warga desa yang dulu meragukan kakek Budi, kini merasa gelisah. Mereka tak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa kebun yang dulunya dianggap remeh itu kini penuh dengan harta yang sangat berharga. Namun, bukan hanya keheranan yang muncul. Beberapa dari mereka mulai merasa terintimidasi. Apakah kita hanya akan menunggu keberuntungan seperti kakek Budi? Tanya Bu Siti, salah satu tetangga yang sangat meragukan kebun kakek Budi sejak awal.
Warga mulai terpecah menjadi dua kelompok. Mereka yang masih skeptis dan mereka yang berharap bisa mengikuti jejak kakek. Namun, kakek Budi tidak terpengaruh oleh sikap warga desa. Baginya, emas yang ditemukan hanyalah efek samping dari apa yang ia yakini dan perjuangkan selama ini. Ia menyadari bahwa meskipun emas itu memberikan kemakmuran bagi banyak orang, nilai sejati dari apa yang ia lakukan adalah pengajaran tentang bagaimana mengatasi rintangan, berusaha dengan tekun, dan tidak menyerah meskipun orang lain meragukan kita. Emas itu hanya bagian dari proses, kata kakek Budi kepada Pak Darto suatu sore, ketika mereka duduk bersama di kebunnya. Yang terpenting adalah usaha kita. Tanpa usaha, emas itu tidak akan muncul. Kakek Budi tidak pernah menganggap penemuan emas itu sebagai akhir dari perjuangannya. Bagi kakek, itu hanyalah awal dari perjalanan untuk mengajarkan orang-orang di sekitarnya bahwa hidup ini tentang lebih dari sekadar mendapatkan harta, melainkan tentang proses dan nilai-nilai yang kita bangun sepanjang jalan. Bagi warga desa, reaksi pertama mereka terhadap penemuan emas ini sangat bervariasi. Beberapa dari mereka merasa senang dan terinspirasi untuk mencoba peruntungan mereka di kebun kakek Budi. Mereka mulai berdatangan setiap hari, membawa alat-alat kebun dan berharap bisa menemukan emas seperti yang kakek temukan. Mereka menggali dengan semangat yang tinggi, tetapi tanpa arah yang jelas. Mereka tidak tahu apa yang mereka cari atau mengapa mereka mencarinya. Jika kakek bisa menemukan emas, kenapa kita tidak bisa? Tanya Pak Tony dengan penuh keyakinan. Beberapa orang mengikuti jejaknya, menggali dengan semangat yang menggebu-gebu, tetapi tak kunjung menemukan apa yang mereka cari. Warga desa yang lain, yang awalnya skeptis, mulai tertarik untuk melihat apakah mereka juga bisa mendapat emas hanya dengan menggali tanah. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa kakek Budi telah merawat kebunnya selama bertahun-tahun, menggali dengan hati-hati dan penuh kesabaran, sementara mereka hanya berfokus pada hasil yang tampak di permukaan. Namun, semakin lama mereka menggali tanpa hasil, semakin terlihat perbedaan antara mereka yang hanya mencari keuntungan instan dan kakek Budi yang telah lama menanam harapan dan kesabaran. Warga yang semula bersemangat mulai merasa frustrasi. Kenapa kita tidak menemukan apa-apa? Tanya Bu Siti, yang mulai kelelahan dan kecewa. Kakek Budi yang sedang duduk di bawah pohon hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum bijak. Tidak semua yang terlihat mudah bisa didapatkan begitu saja, katanya pelan. Pohon emas yang tumbuh di sini bukan hanya karena tanahnya, tetapi karena ketekunan dan keyakinan yang ada di dalam hati. Warga mulai merenung, dan beberapa dari mereka mulai merasa malu dengan sikap terburu-buru mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai dan menganggap remeh perjuangan kakek Budi. Tanpa sabar, tanpa usaha yang konsisten, mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Melihat kebingungan dan frustrasi yang mulai dirasakan oleh warga desa, kakek Budi memutuskan untuk berbicara lebih banyak tentang apa yang ia pelajari sepanjang hidupnya. Ia mulai mengajak warga untuk melihat kebunnya bukan hanya sebagai tempat mencari emas, tetapi juga sebagai tempat belajar tentang kehidupan. Hidup ini bukan soal menemukan emas dengan cepat, kata kakek Budi di depan warga desa yang berkumpul, tetapi tentang usaha yang kita lakukan untuk mendapatkannya. Ia mengajarkan mereka bagaimana menanam dengan benar, bagaimana menyirami tanaman dengan penuh perhatian, dan bagaimana menggali dengan hati-hati. Pohon yang menghasilkan emas tidak tumbuh dalam semalam. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja keras, ujar kakek Budi. Dan jangan lupa, kalian harus mencintai apa yang kalian tanam. Jika kalian hanya menginginkan emas, kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian harapkan. Sebagai seorang guru yang bijaksana, kakek Budi tidak hanya mengajarkan tentang cara bertani atau menggali emas. Ia mengajarkan mereka tentang hidup, tentang betapa pentingnya memiliki tujuan yang jelas, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana menghargai setiap langkah dalam proses menuju keberhasilan. Warga desa mulai sadar bahwa yang mereka cari bukan hanya emas yang ada di bawah tanah, tetapi pelajaran hidup yang tersembunyi dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka buat. Mereka mulai memperlakukan kebun kakek Budi dengan rasa hormat yang lebih besar, karena mereka menyadari bahwa kebun itu bukan hanya ladang harta, tetapi ladang kebijaksanaan dan pembelajaran. Kisah kakek Budi dan kebun emasnya mulai menyebar ke desa-desa tetangga,
bahkan ke kota-kota yang lebih jauh. Banyak orang yang mendengar cerita ini mulai datang untuk melihat langsung kebun yang dianggap ajaib itu. Beberapa dari mereka datang dengan harapan bisa menemukan emas di tanah seperti yang dilakukan kakek Budi, sementara yang lainnya datang untuk belajar dari filosofi hidup yang telah diajarkan. Kami mendengar tentang kebun emas ini. Apakah benar kakek menemukan emas di sini? Tanya seorang pemuda dari kota, penuh rasa ingin tahu. Kakek Budi hanya tersenyum dan menjawab dengan bijak. Emas ada di setiap tempat, tetapi hanya mereka yang sabar dan tekun yang bisa menemukannya. Yang terpenting bukan apa yang kalian temukan, tetapi apa yang kalian pelajari sepanjang jalan. Cerita kakek Budi akhirnya menginspirasi banyak orang untuk lebih memperhatikan proses dan perjalanan hidup mereka, bukan hanya mengejar hasil yang cepat. Kebun emas itu telah menjadi simbol bagi mereka yang berjuang tanpa mengenal lelah, dan mengajarkan mereka bahwa emas sejati bukanlah logam yang ditemukan di tanah, tetapi nilai-nilai yang kita tanam dan kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Kebun itu bukan hanya milik kakek Budi, tetapi milik setiap orang yang percaya bahwa kesabaran dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil.